Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil dari final project kami. Eh, Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fitranda Ramadhana dengan NPM 005, kemudian Muhammad Faisal Mustafa dengan NPM 032, kemudian Andika Yuda Setiawan dengan NPM 037, kemudian Talita Ada Anastasia dengan NPM 054, kemudian saya sendiri Gayu Optimartika dengan NPM 067. Jadi eh, kami sebelumnya akan mempresentasikan tentang studi kasus, latar belakang, solusi, manfaat, dan fitur-fitur dari aplikasi eh, project kami. Yang pertama, studi kasus. Jadi, kelompok kami mengangkat studi kasus Aini Swalayan. Mereka masih menggunakan sistem manual yang menyebabkan keterlambatan. Penelitian ini membahas penerapan sistem informasi manajemen atau yang bisa disingkat SIM berbasis Laravel untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan inventaris, transaksi, dan data pelanggan, serta meningkatkan kepuasan pelanggan dan mengatasi masalah yang ada. Selanjutnya, latar belakang dari studi kasus kelompok kami adalah industri retail menghadapi tantangan seperti penumpukan stok barang akibat perencanaan pembelian yang kurang tepat, yang menyebabkan keterlambatan keputusan dan inefisiensi operasional. Proses pengelolaan data manual juga menambah beban kerja, menghambat layanan, dan meningkatkan kesalahan pencatatan. Dibutuhkan sistem yang mengintegrasikan seluruh proses kerja untuk efisiensi pengelolaan data dan mendukung keputusan yang cepat dan akurat. Baik, untuk selanjutnya itu solusi yang akan diberikan adalah untuk mengatasi tantangan di industri retail. Solusi yang diterapkan adalah sistem pengelolaan terintegrasi digital. Sistem ini mengintegrasikan perencanaan pembelian, pengelolaan stok dan data pelanggan dengan automasi dan analitik untuk mendukung pengambilan keputusan. Integrasi dengan sistem POS memastikan pencatatan transaksi langsung, pelatihan dan dukungan teknis meningkatkan efisiensi pengelolaan data dan kepuasan pelanggan. Baik, selanjutnya untuk manfaat. Yang pertama, mengintegrasikan semua proses kerja termasuk pengelolaan stok, pencatatan transaksi dan data pelanggan yang mempercepat dan memperakurat pengambilan keputusan. Yang kedua, mengurangi kesalahan pengelolaan manual, menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi operasional. Dan yang terakhir, dengan sistem integrasi pengelolaan inventaris dan layanan pelanggan menjadi lebih optimal, meningkatkan kepuasan pelanggan. Fitur-fitur aplikasi yang ada. Satu, penjualan. Fitur ini digunakan untuk penjualan, ya bisa mencatat berbagai penjualan dan bisa dilaporkan. Yang kedua ada pembelian. Di sini bisa mencatat pembelian barang, ketersediaan barang, supplier serta laporan pembelian. Di sini juga ada dashboard untuk melihat grafik penjualan dan pembelian pada saat ini. Ya, selanjutnya adalah ke codingan. Untuk pertama ada login controller di sini untuk login. Untuk pertamanya maka akan membuka ke function index untuk membuka tampilan view-nya out.login yang berada di folder out dan menggunakan file login index.php. Dan ada function login di sini untuk postnya atau setelah menekan tombol submit. Di sini hanya mengambil variabel dengan nama email dan password dan disimpan kepada data user menggunakan auto-mention dan diredirectkan ke dashboard asing. Atau jika ada error maka di return back dengan warning email atau password salah. Di sini juga ada function logout digunakan untuk logout dengan menghapus authentication dengan kuat itu dan dikembalikan lagi ke login. Baik ke view-nya.
Ya, di sini adalah view-nya, di sini ada mengambil style-style yang sudah disiapkan. Di sini ada judulnya ini Sawan. Nah, di sini bisa ditampilkan jika ada error menggunakan if error any, maka akan keluar errornya. Di sini ada form function dengan action ke login ya, dan menggunakan metode post dengan inputan adalah email dan password. Baik, untuk selanjutnya ke dashboard. Di dashboard itu sendiri, pertama itu ditampilkan untuk data statistiknya, yang nantinya ada mengambil penjualan, select row date, tanggal yang kan mengambil 10 total dari penjualan per bulan ini, tapi per harinya. Lalu dikembalikan ke arah dashboard. Di dalam dashboard ini terdapat dua, yang dimana admin ini untuk menampilkan bagian-bagian yang ada di bagian awalnya sebelum isinya kontennya sampai di sini. Nah, dari konten ini maka akan ditampilkan dashboardnya atau bagian isi di dalamnya. Setelah itu dilanjutkan ke fungsi barang. Selanjutnya itu controller barang. Baik, di barang sendiri itu ada beberapa fungsi. Yang pertama itu fungsi indeks digunakan untuk menampilkan data yang akan di-return ke view di lokasinya barang dengan nama show. Kemudian untuk fungsi create sendiri akan menampilkan form yang berisi pengisian data yang akan dimasukkan. Kemudian untuk fungsi store, fungsi store sendiri itu memasukkan data baru ke database. Dan data yang dimasukkan yaitu nama barang, harga, dan stok. Kemudian untuk redirect-nya ketika berhasil akan kembali ke barang show. Kemudian ada fungsi edit. Fungsi edit ini menampilkan form yang direturn di barang.edit dan mengambil ID barang yang dipilih. Kemudian untuk fungsi update sendiri digunakan untuk mengupdate barang yang akan diupdate, dan untuk yang dimasukkan di post adalah nama barang, harga, stok, dan redirect-nya kembali lagi ke barang show. Dan fungsi yang terakhir yaitu fungsi destroy digunakan untuk menghapus barang yang ingin dihapus. Selanjutnya ke view show dulu. Nah, untuk view menampilkan data barang di sini itu saya menggunakan tabel. Untuk tabelnya sendiri itu ada nomor, nama barang, stok, harga, dan aksi. Untuk aksi ini sendiri itu ada dua, yang mana ada button edit dan button hapus, yang mana button edit ini untuk mengedit dan destroy untuk menghapus. Selanjutnya barang edit. Nah, untuk yang edit ini berisi form yang mana pengguna disuruh memasukkan nama barang, harga, stok, dan ada button update untuk post updatean. Kemudian untuk create. Selanjutnya, create ini hampir sama dengan update. Yang dimasukkan adalah nama barang, harga, dan stok. Dan kemudian akan di post melalui route barang store. Mungkin lanjut ke supplier. Oke, selanjutnya supplier control. Nah, di sini terdapat beberapa fungsi. Yang pertama ada fungsi tampil untuk menampilkan di view supplier tampil, dan selanjutnya ada function tambah untuk menambahkan data supplier, dan selanjutnya ada function submit untuk menyimpan data supplier yang sudah dimasukkan tadi, dan ada function edit
Untuk mengedit data supplier, selanjutnya ada function update untuk mengupdate data yang sudah diedit tadi, dan jika berhasil diredirect ke supplier tampil. Selanjutnya ada function delete berfungsi untuk menghapus data supplier. Selanjutnya view tampil. Supplier tampil, Mas. Nah, di sini kurang lebih hampir sama dari seperti tabel barang tadi. Di sini tabelnya berisi nomor, nama supplier, kontak, dan aksi. Aksinya ini berisi edit dan delete. Selanjutnya edit, Mas. Nah, untuk edit ini juga hampir sama untuk mengedit data supplier tadi, untuk mengganti nama supplier dan kontak supplier. Selanjutnya delete, Mas. Nah, di sini juga sama berfungsi untuk menghapus data yang ada di supplier. Oke, lanjut. Baik, bisa ke pembelian controller. Di pembelian controller ini langsung ke create ya. Di sini ada function create. Di sini karena membutuhkan supplier, maka diambil semuanya supplier all dan di generate ke array. Saya di sini saya menggunakan session ya untuk mengambil session ke dalam keranjang. Dinama sessionnya yaitu card beli dengan default 0 atau dan ada variabel total di sini untuk mengsum variabel yang ada di session card beli, variabel total. Di sini juga ada pilih produk. Di sini itu menampilkan seluruh barang yang ada. Jadi barang mana saja yang akan dipilih untuk dibeli. Setelah dipilih maka dimasukkan ke dalam session yang bernama cart beli. Di sini juga ada ceknya. Jika sudah dicentang maka tidak bisa dipilih lagi. Ada juga add to session di sini untuk memasukkan ke dalam session ya. Pertama dicari yang dipilih itu apakah ada di barangnya di database. Jika ada maka push ke cart beli atau dimasukkan ke dalam session dengan nama cart underscore beli, yaitu ada ID dengan nama barang, stok jumlah, harga, total, margin, dan harga jual. Maka direkan responnya yaitu sukses. Jika tidak ada maka not found. Di sini juga ada reset untuk menghapus seluruh cart atau barang-barang yang sudah dipilih tadi jika merasa tidak jadi melakukan pembelian. Ada remove from session ini jika apa uncentang atau tidak dipilih, misal mencentang satu barang habis itu tidak jadi untuk barang tersebut. Di sini untuk pertama di for each kan sessionnya dan dipilih apakah item ID sama dengan request yang dikirimkan. Jika iya maka di unsetkan, dihilangkan di dalam chartnya dan masukkan kembali ke dalam session chart tadi. Di sini juga ada edit session untuk mengganti jumlah, misal ada jumlah, harga atau marginnya. Ini bisa di setiap pergantian inputan maka akan mengganti variabel yang ada di
session itu. Di sini ada function beli. Ini adalah untuk simpannya ya. Di sini ada beberapa validasi. Nomor faktur harus diisi, tanggal harus diisi, supplier harus diisi. Pertama melakukan pembelian dan ini ada validasi lagi ya, jika nomor faktur sudah ada maka tidak bisa ya. Ada with error nomor faktur sudah ada. Pertama getkan lagi kad belinya. Jika tidak ada yang dipilih maka munculkan error atau warning pilih produk yang lebih dahulu. Ini didapat dari jika sessionnya nol. Di sini ada total untuk mengambil seluruh total pembelian dan ada untuk mengisikan maka pembelian dengan variabel nomor faktur. Jika tanggalnya ini maka karena ini tanggalnya adalah formatnya berbeda maka harus disesuaikan agar bisa masuk ke database menggunakan format YMD. Ambil supplier yang dipilih ID-nya saja, total tadi hasil hitungan totalnya, maka disimpan dalam shift. Lalu simpan juga untuk detail pembeliannya yang menggunakan for each session tadi, disimpan yaitu barang ID-nya, jumlahnya, dan harganya. Terus maka updatekan ke dalam tabel barang, yaitu jumlah stoknya karena ditambah kan sudah melakukan pembelian, maka stoknya bertambah dan harga jualnya adalah harga sekarang ditambah margin. Kan sih. Dan dan dihapus juga untuk sessionnya agar kembali ke kosong. Tuh. Ya, kita bisa lihat view-nya. Pembelian.index. Dia hmm, bukan klik ini laporan ini. Pembelian ya. Di sini ada ya, misal kalau ada error maka akan muncul berapa ada warning ya. Di sini saya setnya untuk menggunakan 3000 mili-detik atau sama dengan 3 detik untuk error dan suksesnya. Di sini ada inputan nomor faktur, supplier, dan tanggal. Di sini juga ada untuk totalnya dan juga ada apa saja kartu atau keranjang atau produk-produk yang sudah dipilih oleh user. Maka akan muncul di dalam tabel ini. Di sini juga ada beberapa event ya untuk misal untuk menghapus, dikonfirmasi dulu apakah Anda yakin untuk menghapusnya, maka fetchkan ke AVI tadi yaitu remove session. Jika sudah dapat maka di reload, jika tidak maka munculkan alert. Di sini juga ada untuk event dengan kelas jumlah, margin, dan harga. Itu akan mengganti ke dalam sessionnya ya menggunakan fetch ya. Ya, bisa ke produk. Di sini bisa memilih untuk barang-barang apa saja ya. Di sini ya menggunakan tabelnya ada kolom untuk inputan menggunakan checkbox ke bawah. Jadi setelah checkbox dengan kelas cek barang ini ya, dia menggunakan event change jadi bisa untuk centang atau uncentang. Jika checker atau centang maka root ke add to session, dia akan ke function add to session.
dengan parameter ID-nya itu produk ID. Jika uncentang maka ke remove session. Bisa ke laporan pembelian. Di sini laporan pembelian cuma ada untuk menampilkannya. Di sini maka pembelian di-joinkan ke supplier dan detail pembelian menggunakan barang. Jadi ini joinnya ada pembelian, ada detail pembelian, ada supplier, dan ada barang. Diracunkan kepada view index. Bisa ke view. Di sini ya ada laporannya dengan ada kolom nomor faktur, tanggal, supplier, total, dan detail. Jadi di for each atau di looping dengan bahwa nomor faktur, tanggal, supplier, dan total, dan untuk detailnya diloopingkan lagi ke dalam satu tabel menggunakan concat strip. Bisa dilanjutkan ke penjualan. Baik, di sini saya akan menjelaskan menu penjualan. Jadi sebenarnya sama seperti pembelian konsepnya. Menu penjualan ini bisa menambahkan chart, kemudian melakukan penjualan. Untuk awal yang menu penjualan saat dibuka, langsung membuka function create. Di situ dia mengambil session chart, kemudian dipassing ke view-nya. Agar masuk ke chart, kita pilih produk dulu. Jadi di situ ada function pilih produk, yang mana menampilkan produk-produknya, kemudian bisa dicentang. Setelah dicentang, maka akan menjalankan function add to session. Di bawahnya itu bisa scroll. Nah, itu ada add to session untuk sama seperti pembelian juga. Kemudian ada menu reset, ada fitur reset untuk mereset semua chart. Kemudian ada remove from session, itu untuk menghapus chart jika salah centang bisa dihapus. Kemudian ada edit session, itu untuk mengedit seperti misal yang bisa diedit adalah misalnya jumlah 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 yang mau dijual berapa, sama seperti pembelian juga. Kemudian ada function jual, di situ ada function jual itu adalah untuk submitnya. Jadi coba bisa di scroll untuk function jual. Baik, di situ ini adalah function submit, ada beberapa validasi. Yang pertama ada validasi nomor faktur. Jadi oh ya, fakturnya di sini di generate secara otomatis ya. Tadi nanti akan saya jelaskan generate fakturnya bagaimana. Jadi di menu submit jual ini sama seperti pembelian, eh, di situ kita memasukkan dulu semua detail penjualannya. Oh maaf, kita masukkan dulu semua header penjualannya dari tabel penjualan. Kemudian setelah itu baru masukkan detail-detail penjualnya. Ada di for each. Kemudian setelah berhasil memasukkan semua penjualan dan detail penjualan, kita hapus sessionnya. Kemudian kita beri sesi penjualan berhasil agar di view nanti tampil alert penjualan berhasil. Kemudian tadi di atas ada generate faktur ya, di atas tadi. Bedanya sama pembelian, kalau pembelian karena faktur dari pembelian itu diberikan oleh supplier, maka dia harus memasukkan secara manual. Tapi untuk penjualan kami, fakturnya kita buatkan secara otomatis. Jadi scroll ke atas. Nah, ada function generate faktur, itu dia mengenerate
nomor faktur dia return string PJ kemudian digabung dengan date saat ini, misal 24 0 2024 0 2024 12 kemudian new number ini urut. Jadi jika di hari itu masih ada satu penjualan berarti eh, numbernya 002. Kalau belum ada berarti 001. Jadi akan bertambah terus selama belum berganti hari, maka akan melanjutkan nomor faktur. Kemudian bisa langsung saja kita lihat view-nya, view penjualan create, betul. Nah, di sini sama seperti pembelian juga ya. Yang jelas ada menampilkan nomor faktur, tapi nomor fakturnya di situ langsung tampil tanpa inputan. Kemudian di bawah ada tombol-tombol seperti reset dan pilih produk. Pilih produk itu untuk masuk ke halaman produk, masuk ke halaman centang produk. Kemudian ada for each untuk menampilkan chart yang sudah ditambahkan tadi. Ada harga total, kemudian ada tombol action item juga seperti hapus dan ya ada tombol hapus. Kemudian di bawah ada beberapa JavaScript untuk menunjang fungsionalitas seperti ada spinner. Kemudian ada juga untuk event hapus chart seperti pembelian juga. Kemudian ada event untuk submit. Coba ke bawah. Oke, kalau submit ternyata tidak pakai JavaScript ya. Kita pakai form dari Laravel dengan action ke function jual tadi. Bisa scroll ke atas. Nah itu ya, save action, save jual. Itu nanti di routes akan diarahkan ke function jual pada controller penjualan. Kemudian setelah melakukan penjualan nanti akan tampil di menu laporan penjualan. Bisa dilihat di laporan penjualan controller. Nah, di sini sama seperti laporan pembelian. Di sini kita melakukan query pakai query builder ya. Jadi tidak pakai query langsung dengan SQL. Dengan join kasir, detail penjualan, dan barang. Jadi dalam satu header penjualan memiliki kasirnya siapa, kemudian detail penjualannya apa saja, kemudian dari detail penjualan itu kan ada ID barang, barangnya apa. Akan ditampilkan datanya setelah di query, dipassing ke view-nya, yaitu view laporan penjualan. Laporan underscore oke. Nah, di sini sama seperti laporan pembelian, hanya menampilkan data dari yang di query dari controllernya tadi. Ada nomor faktur, kasir, tanggal, total, kemudian di for each lagi karena dalam satu penjualan pasti bisa jadi ada lebih dari satu barang di for each detail penjualannya, kemudian menampilkan nama barang dan jumlahnya berapa. Jadi seperti itu untuk laporan menu penjualan dan laporan penjualan. Dan tadi sepertinya ada yang terlewat data user. Oke, bisa dijelaskan lanjutkan data user bagaimana? Untuk ini pertama-tama di data user controllernya terdapat data index, lalu ada fungsi create-nya, langsung ditambah ke arah create.view. Lalu untuk fungsi store-nya di sini data usernya itu di create lalu akan redirect ke setelah divalidasi akan redirect ke arah data user.index, lalu user berhasil ditambahkan. Setelah itu ada edit. Di sini data user setelah dilakukan function untuk edit akan ditampilkan ke arah view.edit. Untuk update sama saja untuk menunjang di bagian edit edit. Lalu di destroy, sini fungsinya untuk menghapus
data user tersebut dari sini di delete function ini. Selanjutnya ditampilkan ke arah indeks. Di sini sama seperti penjualan dan pembelian terdapat apa namanya session yaitu 3 detik. Di sini juga terdapat tabel untuk menampilkan ID, nama, email, role, serta action di dalamnya. Lalu ada function ada button untuk tambah user di atasnya. Di sini juga terdapat aksi edit serta hapus di bagian tabel aksinya. Lalu setelah itu di bagian data user ini create di sini merupakan view untuk menambahkan data user ke dalam website-nya. Di sini terdapat nama, email, password, dan juga role antara kasir dan gudang. Setelahnya ada lagi view untuk edit data usernya. Sama seperti yang ada di dalam create, di dalam edit ini juga terdapat nama, email, serta role, tapi langsung ditampilkan oleh input ini. Sepertinya sekian untuk source code dari kami. Akan dilanjut ke arah hasil dari pemrograman kami. Patenan dapat. Wes. Baik, di sini adalah tampilan loginnya. Di sini ada inputan email dan password. Oke, jadi di sini ada tampilan dari dashboardnya itu sendiri. Di sini ada statistik penjualan per hari, yang dimana akan ditampilkan statistik dalam 1 bulan tersebut. Per hariannya itu ada berapa yang terjual. Di sini sudah ada 17 penjualan dan juga 24 penjualan. Serta di sini juga ada statistik 10 barang terlaris yang dimana dikumpulkan dari semuanya, yaitu detail barang terlaris ada ini selama 1 bulan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh data barang. Baik, untuk data barang sendiri di sini itu pertama akan menampilkan apa saja barangnya, yang nama barang, ada stok, harga, dan aksinya. Kemudian ada tambah barang. Untuk tambah barang ini bisa menambahkan nama barang, harga, dan stok. Bisa disimpan. Baik, selain tambah barang ada edit barang sendiri. Seperti yang mana contohnya misal kita mau edit nama menjadi permen dan stoknya menjadi 30. Ya, dan akan berhasil mengubah. Selain itu ada hapus data juga. Dan data sudah berhasil dihapus. Selanjutnya lanjut ke data supply. Nah, di sini terdapat tabel daftar supplier yang berisi nama supplier dan kontak supplier. Nah, di sini ada menu untuk tambah supplier yang mengisi form nama supplier dan kontak supplier. Simpan. Nah, dan di sini juga ada menu untuk mengedit data supplier. Nah, di sini untuk kontaknya ini jika menginput nomor kurang dari 10 atau lebih dari 15 itu tidak bisa disimpan.
datanya. Nah, selanjutnya ada menu untuk menghapus data supplier. Oke. Lanjut. Baik, di pembelian pertama ke produk. Di sini kita bisa memilih mana yang mau dibeli. Misalnya, ya, ini sudah tampil, jumlahnya bisa diedit. Bisa masukkan nomor faktur, supplier, dan tanggalnya. Ya, pembelian sudah banyak, kita bisa lihat di laporan pembelian. Di sini sudah ada FK008 ya, dengan itu tadi. Lanjut ke penjualan. Baik, di sini lanjut ke menu penjualan. Tampilannya kurang lebih sama seperti pembelian, hanya saja di situ nomor fakturnya otomatis terpilih ya, karena hari ini sudah ada 11 penjualan, maka faktur sekarang belakangnya 012. Seperti itu. Kemudian kita bisa memilih produk, coba pilih produk. Eh, bisa dicentang. Kemudian setelah masuk ke session, kita lihat lagi ke chart. Nah, sudah masuk ya, kita bisa edit. Di situ secara otomatis keluar harga dan totalnya. Misal kita beli 2, itu secara otomatis totalnya bertambah dan juga ada grade totalnya itu di atas. Langsung saja kita coba simpan. Nah, kalau selesai akan keluar di laporan penjualan. Lihat. Nah, di sini akan keluar semua faktur yang sudah melakukan penjualan. Tadi ini faktur 012 dengan 3 item. Oke, bisa lanjutkan ke menu user. Di sini ada fitur tambah user, yang mana kita bisa memasukkan nama dan yes. Passwordnya itu harus 8 minimal. Di sini ada 2 role, yaitu kasir serta gudang. Nah, bisa masuk. Di sini juga terdapat fitur edit. Hanya bisa di ini saja, nama, email, dan kasir. Lalu setelahnya di sini juga ada fitur hapus, yang dimana bisa menghapus usernya. Selain itu juga di sini terdapat fitur dark mode, yang dimana bisa merubah semuanya jadi gelap. Semuanya sudah berubah. Lalu yang terakhir ada fitur lock out, yang akan keluar. Selain itu juga terdapat fitur juga membedakan antara admin, kasir, serta gudang. Seperti ini penjualan untuk kasir. Lalu untuk gudang ya bisa menampilkan data barang, data supplier, pembelian, serta laporan pembelian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk atensi dan Kurang telah jurnalnya, menyimaknya. coba tampilkan jurnalnya. Oh ya, selanjutnya ini ada jurnalnya juga dengan judul Implementasi Sistem Informasi Manajemen Toko Terintegrasi pada AINI Swalaya dengan pemanfaatan framework Laravel. Di sini sudah terdapat abstrak, pendahuluan, metode waterfall-nya, use case diagram, kelas diagram. Basis datanya terdapat CDM serta PDM-nya.
Lalu di dalam hasil dan pembahasannya terdapat hasil implementasi yaitu potongan screenshot atau tangkapan layar dari fitur-fitur yang ada di dalam rancangan website kita. Dan juga sudah terdapat status nama. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih untuk semua atensi dan terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.